نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Kalau disebut ahli kitab, ya, yang dimaksud adalah orang Yahudi dan Nasrani. Ya ahlal kitab, wahai orang Yahudi dan Nasrani. Lima takfuruna bi ayatillah, mengapa kalian ingkar terhadap ayat-ayat Allah? Wa antum tashhadun, padahal kalian menyaksikan. Apa yang dimaksud mereka mengingkari ayat-ayat Allah adalah mengingkari, ya, kenabian Nabi Muhammad. Orang Yahudi, ya, mengingkari kenabian Nabi Muhammad. Orang Nasrani juga seperti itu. Mereka nggak mengakui ada nabi setelah nabi-nabi Bani Israil, dan juga mengingkari Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Wa antum tasyhadun, padahal orang Yahudi Nasrani tahu, mereka tahu dari kitab mereka. Mereka menyaksikan bahwa di dalam kitab Taurat, ya, ada cerita mengenai akan datangnya seorang nabi terakhir namanya Muhammad dari Mekah membawa Al-Quran. Mereka sudah sangat tahu. Bahkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani ini sangat mengenal Muhammad. Jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, cerita mengenai Nabi Muhammad dalam Al-Quran sudah mereka sangat ketahui. Ya'rifunahu, mereka sangat mengenal Muhammad karena ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenal anak laki-laki mereka. Ini sudah sangat kenal. Tapi begitu nanti Muhammad lahir beneran, mereka mengingkari, ya, bahkan seolah-olah mereka tidak mengetahui. Padahal amalkan, kenapa kamu nggak percaya Muhammad? Karena dalam Taurat ada. Kalian kan lihat pendeta-pendeta kalian juga mengatakan, orang Nasrani, kenapa kalian mengingkari Muhammad? Kenapa kalian mengingkari Al-Quran? Padahal dalam Injil juga ada. Nabi kalian, Nabi Isa juga diutus, salah satunya adalah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Kata Nabi Isa, aku ini diutus, ya, salah satunya adalah untuk memberi kabar gembira pada kalian bahwa nanti setelahku akan datang seorang Nabi ismuhu Ahmad, yang namanya Muhammad. Itu artinya orang Yahudi Nasrani ini wa antum tasyhadun, tahu tentang Muhammad, ya, tahu tentang Al-Quran akan turun, mereka tahu. Tapi begitu datang beneran, mereka menentang. Maka diingatkan Al-Quran, ahli kitab, orang Yahudi Nasrani, kenapa kalian mengingkari Muhammad? Kenapa kalian mengingkari Al-Quran? Wa antum tasyhadun, padahal kalian menyaksikan melalui kitab-kitab kalian, ya, dan melalui ulama-ulama. Ya ahli kitab, wahai ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, lima talbisuna al-haqqa bil batil, kenapa kalian mencampur adukan yang hak dan yang batil? Wa taqtuluna al-haqqa, kenapa kalian menyembunyikan yang benar? Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Nah, ini juga salah satu, ya, perbuatan yang dilakukan oleh ahli kitab yang nggak benar, yaitu melakukan iltibas,
Talbis itu artinya membuat sesuatu yang buruk dipoles jadi baik. Kalau kita makanya membuat yang buruk dipoles menjadi baik sehingga dianggap baik. Ya, kalau sekarang polesnya dengan media, ya. Suatu yang buruk kalau semua media menganggap dia baik, jadi baik. Itu talbis. Ujung-ujungnya berubah. Ya. Nah, ada juga sebaliknya. Nanti saya sampaikan cara-cara mereka itu. Ada juga sebaliknya yang baik, mereka preteli, mereka jelek-jelekan sehingga dianggap jelek. Yang buruk dipoles-poles sehingga menjadi baik. Yang baik mereka pretel-preteli, artinya dijelek-jelekin akhirnya dianggap jelek. Itu namanya identitas. Ini adalah perbuatan iblis, ya. Iblis itu membuat sesuatu yang buruk menjadi baik sampai Nabi Adam terjebak. Ini identitas begitu. Dulu waktu Adam di surga, kata Allah kepada Adam, ya, wahai Adam, ya, uskun anta wa zawjukal jannah. Makan apa tinggallah kalian berdua dengan istrimu, ya, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Wa kula minha ragadan haythu syi'tuma. Silahkan kamu makan apa saja, ya, kamu berdua makan apa saja yang ada di surga sepuas-puasnya, kapan saja kamu hendak. Wa la taqrabu hadhihi syajarah. Tapi kata Allah, tapi jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Fatakuna minadz zalimin, karena akan menyebabkan kamu berdua termasuk orang yang zalim. Iblis tahu, ya, Adam dilarang mendekati pohon ini. Padahal ini kan pohon larangan. Tapi dengan kemampuan iblis melakukan talbis, ya, maka Imam Ibnu Al-Jauzi mengarang kitab namanya Talbis Iblis. Bagaimana, ya, rekayasa iblis menyesatkan manusia. Kitabnya juga Talbis Iblis. Itu banyak nanti saya berikan beberapa, ya, bagaimana iblis menyesatkan manusia. Nah, supaya paham dulu apa yang disebut talbis adalah tadi membuat pohon larangan ini, tadi ini larangan Allah, menjadi pohon yang menarik, ya, membuat Adam dan Hawa tertipu, ya, tergelincir gara-gara polesan iblis terhadap pohon ini. Padahal tadi wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Kata Allah, ya Adam dan Hawa, jangan kamu dekati pohon ini karena akan menyebabkan kamu berdua menjadi orang yang zalim. Tapi iblis ngomongnya apa? Hai Adam, kenapa kamu dilarang mendekati pohon ini? Ma mana'aka alla taqrabu hadhihi syajarah illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin. Dan tahu nggak kenapa kamu dilarang mendekati pohon ini? Karena Allah nggak mau kalian berdua menjadi malaikat, atau Allah nggak mau kalian berdua kekal di surga. Maka kemudian pohon ini dinamai pohon khuldi, pohon kekekalan. Sebenarnya iblis itu yang ngasih nama pohon itu, pohon kekekalan. Padahal ini pohon larangan. Tapi kata iblis, kalau Adam dan Hawa makan pohon ini, mau dibutuhin terus, nanti kamu akan jadi malaikat. Allah nggak ingin kamu jadi malaikat. Ya. Yang kedua, al-takuna minal khalidin, atau kalian berdua kalau makan buah pohon ini, kalian akan kekal di surga. Padahal kamu kan, ya, akan dijadikan khalifah di muka bumi. Allah nggak mau kamu lama-lama di surga, makanya nggak bermakan ini. Tapi enakan di surga, akan di bumi. Ya, kalau di surga kan apa aja ada, semua tersedia. Ya, mendingan kamu di surga dah, kalau surga enak.
dibujuk terus ya, dilakukan talbis namanya, memoles pohon larangan ini menjadi indah, menjadi baik sampai akhirnya Adam fa'ajallahu masyaiton anha wa akhrajahu mimma kana fi. Karena talbis iblis ini akhirnya Adam akhirnya tergelincir, terjerumus sampai akhirnya dikeluarkan dari surga. Nah, ini namanya jerat-jerat iblis. Nah, rupanya pola ini dipakai oleh sebagian orang Yahudi Nasrani untuk apa? Talbisunal haqqa bil batil. Ya. Mereka ya mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, wa taqtumunal haqqa. Mereka menyembunyikan yang benar. Misalnya tadi mengingkari ayat Allah kan menyembunyikan yang benar. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu. Inilah cara-cara iblis menjerat ya orang agar kemudian menjadi pengikutnya. Ini disebutnya talbis. Ada buku menarik judulnya Diabolisme Pemikiran. Diabolis itu artinya bagaimana, diabolis itu artinya iblis dalam bahasa Yunani. Bagaimana iblis menyesatkan pikiran orang sehingga kemudian menjadi sesat. Namanya talbis iblis, gerak-gerak iblis. Jadi banyak cara iblis bagaimana melakukan talbis sehingga jarang orang bisa lolos dari jeratannya. Ya, salah satunya adalah ya yatahobbat, menyusup dan mempengaruhi, merasuk dan merusak. Ini menyusup dan mempengaruhi. Ini yang merasuk dan merusak, yang jahat. Kalau yatahobbat syaitan minal mas, ya. Menyusup dan mempengaruhi. Biasanya setan itu, iblis itu, ya, ketika ingin melihatkan manusia, salah satunya adalah dengan membisikkan, ya, pengaruh-pengaruh jahat dalam pikiran manusia, namanya yatahobbat. Ada juga merasuk dan merusak, kemudian ada orang kerasukan iblis masuk, ya, ada orang kesurupan sehingga orang lain takut, akhirnya memenuhi keinginan ya iblis itu. Ada juga menaklukkan, istahwa, ada menguasai, istahwada, ada menghalang-halangi, ya, namanya yasud. Innal ladzina kafaru yasudduna ba'dhum ba'dha. Apa itu? Menghalangi sebagian mereka sebagian lain. Menakut-nakuti, yuhawwidu. Ya. Yuhawwidu awliya'ah, nakut-nakuti ya teman-temannya supaya berlindung kepada kita. Ada juga iblis ini merekomendasikan sawwalan. Rekomendasinya menyuruh untuk memilih si A atau si B yang dianggap baik menurut iblis. Ya, setelah tadi di talbis, kemudian ini aja sawal, menggiring, ta'udzub, ya, kemudian menyeru, yakung, menjebak, ya, tim, ya, kemudian menciptakan image positif untuk kebatilan. Zayyana lahum, ya, zayyana lahum a'maluhum, membuat indah perbuatan-perbuatan mereka yang sesungguhnya sesat. Ya, seperti aliran-aliran sesat ini, salah satunya oleh setan buat indah apa yang dilakukannya. Ya,
bendera sesat ini, apa yang dilakukannya dibuat itu yang benar, itu yang indah, banyak pengikutnya, akhirnya tambah sesat. Itu namanya zayyana lahum a'maluhum, ya, membuat indah amal-amal mereka. Ada orang menurut kita mah jelek banget, ya menurut kita mah nggak ada bagus-bagusnya, tapi menurut yang melakukannya itu bagus banget. Misalnya apa? Anak-anak pang, ya anak pang itu nggak pernah mati, tatonya penuh, pola sini. Kata kita mah nggak ada bagus-bagusnya, kata dia mah bagus banget. Ya. Udah gitu, waktu antingnya bukan di sini aja, dindingnya sini penuh, di sini penuh, di lidah sini, di bibir. Kata kita mah sakit, gitu. Tapi kata dia bagus banget. Ya. Gagah benar. Itu sebenarnya orang setan sedang zayyana lahum a'maluhum, dibuat indah ya perbuatan mereka. Padahal yang melihatnya nggak ada indah-indahnya, ya. Foto penuh, dindingnya penuh. Mending kalau emas mah kawan, kalau emas mahal, ya. Ini kawan. Udah itu ada yang infeksi, ya. Sakitnya kayak apa? Tatonya sampai mukanya penuh, leher penuh. Itu kata dia gak gagal. Artinya uangnya kayak landak. Oh pernah mandi baunya karuan, ya. Itu kata dia bagus banget. Kata yang lihat, waduh, ya jelek banget. Nah itu namanya. Kenapa akan terkenal indah? Karena dibuat indah oleh setan. Ya, naik motor Vespa-nya busuk, ya, isinya sampah, ban ada, kaleng ada, pas aqua, ya, ada bekas tulang, kalang kerbau. Udah gitu ngobok melulu lagi. Bentar ngobok didorong. Setangnya tinggi, ya, itu gambar katanya sih gambar pohon. Begitu begini akarnya kelihatan. Bulu keteknya kelihatan, itu bisa ke akarnya, padahal itu bulu ketek. Ya. Ini tapi kata dia itu, akarnya luar biasa. Seolah-olah semua orang melihat dia itu bukan apa-apa. Kayak menjadi primadona. Kata dia yang melakukan. Tapi kata yang lihat sesungguhnya, ya, melihat aja enggak mau. Tapi mereka merasa indah. Nah inilah namanya setan, ya. Zayyana lahum a'maluhum, membuat indah apa yang mereka lakukan. Ini cara setan luar biasa, ya. Apalagi kalau sudah menjadi aliran sesat, banyak pengikutnya, kemudian mendatangkan banyak uang. Oh, tambah gagal lagi aliran sesat. Membisikkan hal dan mengiming-imingi, ya. Membisikkan hal negatif ke dalam hati dan pikiran orang, itu namanya yuwaswisu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, ya, bikin harapan palsu, ya. Setan itu suka PHP, ya, memberi harapan palsu, ya. Padahal wa ma ya'buduhum illa ghurur, yang dijanjikan setan itu hanyalah tipuan. Tadi ayat apa? Adam dijanjikan kalau makan pohon ini akan jadi malaikat atau akan kekal. Ternyata betul makan, bukannya malah kekal, malah dikeluarkan dari surga. Itu namanya, ya, ngiming-ngimingi, ya, memberikan PHP. Ya'iduhum wa yumannihim. Artinya apa? Memberi harapan, ya, dan memberi angan-angan palsu pada manusia ini tadi. Adam diiming-imingi kalau makan buah ini akan kekal atau menjadi malaikat. Ternyata begitu makan malah keluar dari surga. Tapi kan ketipu karena dari pola-pola atas. Nah, itu sudah
diberi harapan palsu. Makanya orang kalau nggak beri harapan palsu berarti cerah-cerah iblis. Jangan suka mau diberi harapan palsu, ya itu adalah cerah-cerah iblis. Kemudian memperdaya dengan kemusyrikan, ya dolla bil ghurur, ya jadi menyesatkan dengan tipuan, membuat orang lupa dan lalai. Yunsi, menyulut konflik dan kebencian. Yuqimu adawata wal baghdha bainahum, yaitu selalu menimbulkan kebencian, permusuhan, atau ya salah satu gerakan iblis. Menganjurkan berbuat maksiat dan amarah, ya'muru bil fahsya'i wal munkar, dan menyuruh orang berbuat. Jadi banyak, ya. Kalau ya bukunya talbis iblis, ya artinya jerat-jerat iblis. Ibnu Jauzi kalau saya ngarang buku talbis iblis. Jadi banyak sekali bagaimana iblis melakukan talbis. Tadi ya talbis itu memoles sesuatu yang buruk, dipoles sedemikian rupa sehingga dianggap baik dan orang akan terjebak. Nah kalau udah terjebak, udah dikejar. Tugas setan tugas iblis itu. Jadi kalau udah terjebak, sudah dikejar, ya nggak tanggung jawab, ya. Nah, kita kembali ke ayatnya. Ya ahlul kitab, wahai ahli kitab, lima talbisun al-haqqa bil batil, kenapa kalian melakukan iltibas, mencampur adukan yang hak dengan yang batil? Wa taktumun al-haqqa, dan kenapa kalian menyembunyikan yang hak? Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu. Sebagian orang Yahudi Nasrani melakukan itu untuk menjebak orang-orang beriman, ya orang-orang Islam agar mengikuti mereka. Jadi coba dengan berbagai cara. Nah, salah satu cara ini dengan sembako, dengan sunatan masal, dengan ya beasiswa, dengan menikahinya. Mereka mau masuk Islam. Begitu sudah sebulan 2 bulan atau nanti pas hamil, mereka balik ke agamanya. Nah, jadi istrinya nanti mau nggak mau lagi hamil, ya mau dicerai sama suaminya, akhirnya ikut suaminya. Ini bagian dari talbis, ya. Jadi mereka melakukan itu demi ya kepentingan mereka sendiri. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu itu adalah dosa. Ya, itu artinya nggak benar. Isinya apa? Wa qalat ta'ibatu min ahli kitab, dan segolongan dari ahli kitab berkata, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wa quru akhir. Salah satu tarikh itu orang sebagian ahli kitab berkata pada sebagiannya, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari. Teman-teman, berimanlah kepada apa yang diturunkan kepada orang yang beriman. Artinya teman-temanku, berimanlah pada Al-Quran wajhan nahar, pada siang hari. Jadi mereka kalau siang hari disuruh pura-pura beriman, suruh percaya pada apa yang dilakukan oleh umat Islam. Berimanlah kalian pada Al-Quran pada siang hari, waqfuru akhirahu, tapi nanti sore hari kalian ingkarlah, ya supaya apa? Nah ini Musa berbulu domba, ya, dalam rangka apa? Menjebak umat Islam mengikuti mereka, setelah ikut baru disesatkan. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan orang beriman ini kembali lagi kepada kekafiran. Jadi itu ya, itu talbis siang-siang
mereka ya seolah-olah adalah beriman. Begitu dalam ngumpul, mereka dipengaruhi pada malam harinya, akhirnya nanti balik lagi ya iman. Nah ini sekarang banyak cara seperti itu, ya. Maaf, pendetanya pakai kopiah, pakai sorban, bisa bahasa Arab, ngerti agama, ya. Karena apa? Ada sekolah khusus, ya, tentang Islamologi. Jadi mereka juga ada sekolah khusus tentang Islamologi, yaitu tentang ilmu agama. Di beberapa sekolah teologi kita pelajari itu tentang Islamologi. Sama dengan kita di perguruan tinggi Islam juga mempelajari ilmu Kristologi. Kalau kita belajar ilmu Kristen namanya Kristologi. Dan mereka juga mempelajari ilmu Islamologi. Mereka belajar tafsir hadis, mereka belajar bahasa Arab, mereka belajar sejarah Islam dan sebagainya. Sehingga kalau mereka masa orang Islam, ya pasti terus pakaiannya, ngomongnya, benar akan belajar. Tapi nanti, nah ya di sore hari, tata mereka suruh disesatkan. Ya. Waktu akhirah, tapi ingkarilah kalau kalian pada akhir hari. Ya. Siap, kalian bolehlah sebagai orang Islam akan bersama dengan mereka, berbaur dengan mereka. Nanti kalau udah kumpul, nah kalian ingkar lagi di sore hari. Nah Allah yaqibun, mudah-mudahan berkata. Bahkan konon ada, ya katanya sering di YouTube atau di ya itu mantan ustadz jadi pendeta, bahaya, lulusan Bogor, ya katanya dia lulusan Bogor, mantan ustadz, sekolahnya di perguruan tinggi Islam, kemudian udah mengajar di beberapa masjid, mengajar di beberapa masjid taklim, tapi sekarang jadi pendeta. Dia jadi pendeta masih sering diundang ceramah di masjid taklim dia. Ya. Nah ini bahaya banget yang mungkin ini melakukan hal ini. Maka sekarang di MUI dibentuk satu komite khusus namanya KDK, Komite Dakwah Khusus. Ya, di luar komisi MUI, ya, di luar teman-teman MUI membentuk namanya KDK, Komite Dakwah Khusus. Untuk apa? Membentengi tentang pemurtadan. Karena banyak talbis begitu, ya. Banyak orang-orang pernah belajar agama sekarang berubah murtad, menyesatkan, ya, orang Islam murtad. Ya, jadi pertama itu untuk membentengi pemurtadan, dan kedua untuk membentengi aliran sesat. Ternyata banyak banget aliran sesat di Indonesia. Tentang muncul aliran sesat, tentang muncul aliran sesat. Bahkan konon di Indonesia, ya kata Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI, ada 300 aliran sesat di Indonesia. Ya, ini kan membentengi, karena aliran sesat itu tadi melakukan korupsi. Ya. Dianggap baik karena banyak pengikutnya, yang pengikutnya adalah orang-orang kaya, orang-orang ternama, yang pertama itu. Bayangin Al-Qiyadah Al-Islamiyah aja pengikutnya 40.000 orang. Banyak. Dibanding Jamaah Al-Husna, banyak pengikut Al-Qiyadah Al-Islamiyah 40.000 banyaknya. Belum dia ya, aliran Salamullah, ya, belum nanti aliran Darmo Gandul dan sebagainya banyak. Nah maka perlu ada yang bisa membentengi ini. Nah dibentuklah namanya KDK, Komisi Dakwah, untuk membentengi umat dari program pemurtadan. Nah untuk program pemurtadan kan harus paham begini, ya, bagaimana pola-pola mereka murtad. Nah aliran sesat harus paham, ya, bagaimana, ya, ajaran agama yang benar, mana yang menyimpang, mana yang benar, supaya umat tidak disimpang. Tujuannya memang begitu, ya. Tadi mereka disuruh untuk melakukan tarbiyah, la'allahum yarji'un, harapannya agar mereka yang sudah beriman kembali
berarti murtad. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum, dan mereka juga berkata pada teman-temannya, orang Yahudi Nasrani, janganlah kalian beriman illa liman tabi'a dinakum, kecuali kepada orang yang mengikuti agama kalian. Artinya apa? Kalian orang Yahudi, orang Nasrani hanya percaya kepada sesama pengikut agama kalian. Jangan kalian percaya kepada orang yang di luar agama kalian. Mereka begitu memproteksi diri bahwa orang yang Nasrani ya dalam urusan agama mereka hanya boleh percaya kepada ya orang sesama mereka. Jangan percaya sama kiai, cuma ulamanya orang Islam. Jangan percaya pada ustaz, jangan percaya pada ya orang di luar agama kita. Kalian harus percaya kepada orang yang seagama dengan kalian. Itu proteksi mereka ya. Orang Yahudi Nasrani, jangan kalian beriman kecuali kepada orang yang mengikuti agama kalian. Seandainya ada Nabi Muhammad datang bawa Al-Quran, jangan percaya. Itu bukan orang Yahudi atau Nasrani. Ya. Seandainya ada ulama datang ya dari agama Islam menjelaskan yang benar, jangan percaya. Dia bukan agama kita. Jadi mereka memproteksi diri agar pengikutnya hanya percaya kepada pengikut agama mereka. Katakan Muhammad, innal huda hudallah, sesungguhnya petunjuk itu adalah petunjuk Allah. Artinya apa? Kenapa harus percaya pada agama kalian saja, hanya kepada kitab kami? Padahal kan petunjuk itu datangnya dari Allah. Ya, innal huda hudallah, sesungguhnya petunjuk yang benar itu datangnya dari Allah. Ayu ta'ahadu mislama utitu ayyuhatukum inda rabbikum. Kalian orang Yahudi Nasrani, jangan kalian percaya terhadap orang ya yang bukan seagama dengan kalian. Seandainya ada seorang datang atau salah seorang datang kepada kalian, mislama utitu, seperti apa yang diberikan pada kalian. Seandainya ada orang aku nabi datang pada orang Yahudi Nasrani, jangan percaya. Siapa dia? Ya Muhammad. Allah seperti dalam itu, atau kalau ada orang di luar agama Yahudi Nasrani mendebat agama kalian, mengkritik agama kalian, meluruskan agama kalian, menyalahkan kalian, jangan percaya. Itu bukan ya pengikut agama kita. Ya pantas dia mengkritik. Padahal ketika dari luar ini sesungguhnya meluruskan penyimpangan. Katakan Muhammad, innal fadla biyadillah, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Yu'tihi may yasha, Allah memberikan pada siapa yang Dia kehendaki. Artinya apa? Kenapa nggak boleh percaya pada Muhammad? Kenapa nggak boleh percaya pada orang di luar agama mereka? Padahal karunia itu di tangan Allah. Allah mengutus Nabi dari kalangan siapa? Dari mana? Itu kan karunia yang Allah berikan pada siapa yang kehendaki. Jadi nggak harus nabi dari kalangan Yahudi, nggak harus nabi dari kalangan Nasrani. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Yahtasu bi rahmatihi may yasha, Allah menetapkan rahmatnya kepada siapa yang dikehendaki. Artinya apa? Allah mau mengangkat orang dari keturunan siapa, dari kalangan mana, dari mana, itu kan terserah Allah. Itu hak prerogatif Allah. Dengan rahmatnya Allah memilih orang yang Dia kehendaki. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Kenapa kalian ya nggak mau percaya kalau Allah pilih ada orang dari Mekah dijadikan nabi? Kenapa kalian nggak mau percaya? Padahal itu hak prerogatif Allah. Kenapa nabi-nabi harus dari kalangan Yahudi Nasrani? Ya, emang kalian yang pilih nabi itu kan nabi ya terserah Allah, mau dari kalangan Yahudi boleh, dari kalangan Nasrani boleh, dari kalangan ya orang Mekah juga boleh, kan begitu. Jadi nggak boleh kita terlalu protektif ya
menutup diri dari kebenaran yang dibawa oleh orang lain. Karena kebenaran itu dari Allah, yang bukan dari siapa-siapa. Wa min ahlil kitab, dan di antara ahli kitab, makin taknahu bikin tori yuhadihi ilaih. Ada orang, ya, di antara kita itu ada orang yang kalau kita beri amanah dengan harta yang banyak, yu'addihi ilaih, dia akan mengembalikannya padamu. Ya memang ada juga orang ahli kitab atau orang Yahudi Nasrani yang baik, yang jujur, ada. Tidak semua jahat, tidak semua jelek, ada. Inilah sifat objektif Al-Quran. Di Al-Quran itu kalau yang jelek ya dikasih tahu ini jelek atau buruk, tapi kalau yang baik juga dikasih tahu. Tidak semua orang yang Nasrani jahat. Di antara orang ahli kitab ada yang jujur, ya, ketika kamu nitip beri amanah dia dengan harta yang banyak, yu'addihi ilaih, dia akan mengembalikan kepadamu. Ini berarti jujur. Wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilaih. Tapi ada juga yang tidak jujur. Di antara orang Yahudi Nasrani ada orang yang jika kamu memberi amanah, menitip amanah kepadanya dengan 1 dinar saja, nitip sedikit, la yu'addihi ilaih, tidak, mereka tidak mengembalikan kepadamu. Ada yang jujur, dititipin banyak kali, ada yang tidak jujur. Jangankan banyak, dititipin sedikit saja, dia tidak mau mengembalikan. Illa madumtu aliqa'ina, kecuali kamu terus menerus menagihnya. Bapak nitip sesuatu kepada orang muslim, ada yang jujur, ya, balikin, ya, semuanya, ada dia tidak takut dosa. Tapi ada juga yang nggak jujur, ya, dititipin sesuatu sedikit, tapi mau ulang-ulang, ya, sampai kita nanyain berkali-kali, ya, mau ulangi sampai bosan, ya, baru ulangi. Itu namanya nggak. Kalau yang itu nah, umat Islam juga banyak, ya, yang dalam umat Islam juga banyak yang begitu. Nah, tapi ini tidak bicara tentang sifat buruk mereka, suka talbis, ya, suka nggak mau kembalikan amanah, terus sedang menjaga bukan mereka. Dan tapi anda karena kenapa orang-orang Yahudi Nasrani ini ketika dititipin ada yang nggak mau balikin kepada umat Islam, karena mereka berkata, laisa alaina bil ummiyina sabil, kata mereka, tidak ada jalan dosa bagi orang-orang Islam atas kami. Maksudnya apa? Kalau orang Islam nitip pada kita, kita nggak balikin juga nggak dosa, ya. Wa yaquluna ala al-kadhib, mereka berkata dusta atas nama Allah, wa hum ya'lamun, padahal mereka tahu itu dosa. Nah ini sama orang Islam kadang-kadang punya pikiran begitu. Kalau punya orang non-muslim, seolah-olah kalau kita kuasai nggak dosa, dianggap harta ghanimah, katanya boleh diambil paksa, boleh dicuri, boleh direbut, dianggapnya harta ghanimah, harta rampasan perang. Nah ini, ya, pemikiran yang sama, itu gerakan Inggris itu, ya, itu namanya berkata dusta atas nama Allah, padahal dia tahu mau punya siapa, kalau bukan haknya tetap dosa. Walaupun orang kafir, orang muslim, kalau bukan haknya tetap dosa. Dan saya pernah agak malu juga, ya, ceramah di pabrik keramik, ya, Esensa, karena pasar Kemis, yang bosnya orang Korea Selatan, non muslim. Dia sebelum ceramah dia sambutan, katanya, Pak Ustaz, tolong nanti kasih tahu nih pada karyawan-karyawan, ini 70% karyawan kita ini muslim. Masih bukan muslim, tapi ini 70% karyawan muslim. Cuma yang kadang-kadang, apa betul itu ajaran Nabi Muhammad? Dia sebabnya tahu Nabi Muhammad. Apa betul ajaran Nabi Muhammad? Mereka itu kalau istirahat jam makan, ya, habis makan kemudian sholat, habis sholat pada tidur di masjid, ya. Kemudian nanti masuk jam 1 dan tengah 2 masih
kepemilikan kan hancur, ya. Tapi ada kalau Ustaz ini dinasihati, ini 70% orang Islam. Nah, rupanya orang Islamnya pada pemikiran gitu. Biarin punya orang kafir. Pikirannya kan gitu. Ini punya orang kafir ini, jadi merugikan orang kafir dianggapnya tidak dosa. Ya. Nah kan sama dosa. Dulu dari kampung saya banyak kerja di Jakarta Utara, namanya pabrik PGS, itu pabrik kerja terbesar di Jakarta waktu itu, di Jakarta Utara. Nah itu banyak karyawan itu dari kampung saya, pabrik PGS, itu banyak curi pakaian, ya. Jadi ada tembok pabrik, dari pabrik dilempar ke sebuah tembok, tidak ada yang curi, jadi lempar-lemparin lewat temboknya. Kadang-kadang dia keluar bajunya lapis 5, jadi kaos dipakai, ada pakai jaket. Baru udah lapis 5 tuh ngambil kaos 5, ya. Jadi begitu. Kenapa? Dia punya orang kafir ini. Jawabannya punya orang kafir ini. Nah, apakah ya kalau punya orang kafir jadi boleh? Tidak boleh. Ya. Berarti orang yang mengatakan ya mengambil hak orang lain tanpa hak, walaupun itu kafir boleh, itu namanya wa yaquluna 'ala Allahi kadziba wa hum ya'lamun. Mereka berkata dusta atas nama Allah padahal dia tahu bahwa itu tidak boleh karena bukan hak. Ya, walaupun kita berinteraksi dengan orang kafir, ya kita orang Islam tetap tidak boleh mengambil hak orang kafir, ya tanpa hak. Makanya orang yang Nasrani seperti itu. Kita jangan ikut-ikutan seperti itu. Yang benar adalah man awfa bi ahdihi wattaqwa. Siapa yang menepati janjinya wattaqwa dan bertakwa. Fa inna Allaha yuhibbul muttaqin, maka sesungguhnya Allah mencintai